Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini aku sudah menyiapkan satu cerita horor yang berjudul Penumpang Taksi Gaib. Nah, jadi cerita ini aku dapatkan dari tweet horornya @faisal_muhammad. Nah, jadi buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya, nanti linknya akan aku simpan atau aku siapkan di deskripsi ya guys. Nah, tapi guys, sebelum kita masuk alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk alur ceritanya. Check it out. Tragedi Bintaro 1987 menyisakan duka kelam untuk sebagian orang. Dan di balik duka itu, ada satu misteri yang masih sering menjumpai warga Jakarta sampai sekarang. Banyak orang mengaku mereka diminta mengantar dia pulang. Yang paling sering diminta mengantar adalah supir taksi dan driver ojek online. Tapi tak jarang juga orang biasa pun dicegat untuk mengantarnya pulang ke rumahnya. Mungkin suatu saat nanti kamulah yang diminta mengantarnya. Sekitar sebulan yang lalu, aku berkumpul dengan beberapa supir taksi yang paling terkenal di Jakarta. Masyarakat mengenalnya sebagai pengemudi burung biru. Saat itu, kami saling berbagi cerita tentang pengalaman mistis yang pernah kami alami. Sesuai dugaanku, para pengemudi burung biru ini mempunyai banyak pengalaman horor yang sangat seru ketika diceritakan sambil menyeruput kopi. Terutama mereka yang mengambil jadwal kalau walaupun dikenal sebagai kota metropolitan yang serba gemerlapan, nyatanya Jakarta masih menyimpan banyak misteri yang membuat bulu kuduk ini meremang ketika mendengarnya. Cerita diawali ketika pengemudi A bercerita bahwa semalam sebelumnya ia mendapatkan orderan untuk menjemput penumpang di daerah Cibubur. Namun, yang aneh adalah titik jemput yang tertera di aplikasi ternyata adalah sebuah kuburan yang cukup luas. Ia yang merasa takut pun segera menelepon customer tersebut. Tapi tidak ada jawaban apapun. Baru saja mau berpindah dari lokasi, ada chat masuk yang bertuliskan "Tunggu di situ". Merasa mendapatkan instruksi, si pengemudi akhirnya memutuskan untuk menunggu walaupun dengan rasa takut yang menyelimuti sekujur tubuh. Ia membakar rokoknya sambil membuka beberapa media sosial di ponselnya untuk mengusir rasa takut itu. Tapi sampai 3 batang rokok telah ia bakar, penumpang yang ditunggu tak kunjung menampakkan diri. Ia kembali menelepon dan mengirim pesan pada penumpang itu. Tapi tak juga ada jawaban. Hingga akhirnya ia menelpon pusat dan menceritakan apa yang ia alami. Yang mengherankan adalah orang pusat yang ia telepon malah memberikan respon yang membuat bulu kuduknya semakin merinding. "Ini orderannya saya tarik saja ya Pak. Soalnya memang beberapa kali kejadian seperti ini di daerah situ. Saya cancel saja orderannya. Bapak pindah lokasi saja. Agak rawan di daerah situ. Hati-hati," kata operator pusat. Si pengemudi yang mendapatkan jawaban tak mengenakan itu pun segera berpindah dari lokasi tadi. Sepanjang jalan, ia memutar spion tengah
agar tidak mengarah ke kursi belakang. Hal ini dilakukan karena ia mengaku bahwa sepanjang perjalanan ia merasa ada seseorang yang duduk di kursi itu. Ia selalu tergoda untuk melirik melalui spion tengah. Jadi ia memutarnya sekalian agar ia tak bisa melihat apa yang ada di kursi belakang. Mendengar cerita dari pengemudi ini, pengemudi B pun langsung menceritakan pengalamannya ketika dulu ia mengantar penumpang ke daerah Bintaro. Jadi, ketika ia sedang melintas di daerah Tanah Kusir, ia melihat ada seorang perempuan yang memberhentikan taksinya. Seorang perempuan dengan fashion kuno. Kata pengemudi ini, perempuan ini mengenakan dress berwarna hitam dengan luaran semacam kardigan berwarna merah. Ia juga menyematkan bandana merah berbentuk pita di rambutnya yang keriting menggembang seperti gaya Paramita Rosadi sewaktu masih muda. Perempuan ini meminta si pengemudi untuk mengantarnya pulang ke rumahnya yang ada di Bintaro. Beberapa saat setelah penumpang ini naik, ia meminta pengemudi untuk memutar radio Prambors karena ingin mendengarkan kelanjutan drama Catatan Si Boy. Tentu saja, si pengemudi sangat terkejut karena drama radio yang dimaksud sudah sangat lawas. Bahkan sudah 2 kali diangkat menjadi film layar lebar. Penumpang ini juga sempat menyebutkan tempat-tempat yang sudah tidak lagi ada seperti Aldiron Plaza dan Happy Day. Si pengemudi yang kebingungan akhirnya hanya diam karena merasa penumpang yang dibawanya benar-benar aneh. Gaya berpakaian yang ketinggalan zaman untuk usianya yang masih tergolong muda. Pembicaraan tentang tempat dan siaran radio masa lalu. Juga ketidaktahuannya tentang teknologi zaman sekarang membuatnya berpikir, jangan-jangan perempuan itu bukan manusia. Apalagi ketika perempuan itu kebingungan tentang arah menuju rumahnya. Padahal saat itu mereka sudah sampai di daerah Bintaro. Perempuan itu seperti tidak mengenali bangunan-bangunan dan jalan-jalan yang sudah dilewati. Ia bahkan nampak terkejut ketika melewati Bintaro Plaza dan bersikeras bahwa sebelumnya tidak pernah ada bangunan itu di sana. Hingga akhirnya perlahan-lahan mereka menentukan titik terang menuju rumahnya, dan taksi pun berhenti di sebuah rumah yang ada di daerah Bintaro Jaya. Setelah yakin dengan rumah yang dituju, penumpang perempuan itu pun turun dan meminta si pengemudi untuk menunggu karena dia hendak mengambil uang di dalam. Lumayan lama pengemudi ini menunggu. Ia tengok jam di ponselnya yang sudah menunjukkan jam 11 malam. Berarti hampir setengah jam ia menunggu. Akhirnya ia memutuskan untuk mengetuk pintu rumah itu. Beberapa saat kemudian ada seorang laki-laki tua yang membuka pintu. "Mohon maaf Pak, tadi saya mengantar anak Bapak. Argonya belum dibayar," kata si pengemudi mencoba sesopan mungkin. "Anaknya seperti apa Pak?" jawab si pemilik rumah. "Perempuan Pak, masih muda, pakai kardigan merah, pakai bandana juga. Tadi masuk ke sini kok, katanya mau ambil uang." "Memang bukan anaknya ya Pak?" tanya pengemudi itu lagi. "Oh,
Iya benar berarti. Maksud dulu Pak, argonya biar saya yang bayar. Minta tolong print out ya Pak, jawab laki-laki tua itu lagi. Si pengemudi langsung kembali ke mobil untuk mengambil print out untuk perjalanan tadi dan menyerahkan kepada pemilik rumah. Pemilik rumah pun segera masuk ke dalam untuk mengambil uang dan si pengemudi menunggu di ruang tamu. Beberapa saat kemudian, pemilik rumah keluar lagi untuk menyerahkan uang dengan nominal yang sesuai dengan tarif argo perjalanan. Terima kasih Pak, sudah mengantar anak saya. Maaf, agak merepotkan, kata si pemilik rumah yang sudah sangat tua itu. Sama-sama Pak, sudah kewajiban saya kok, jawab si pengemudi. Syukurlah Pak, anak saya pulang lagi. Biasanya anak saya itu tiap bulan pulang Pak. Tapi ini sudah beberapa tahun gak pulang, cerita si pemilik rumah. Memang biasanya tinggal di mana Pak? Tanya pengemudi penasaran. Saya mau cerita sedikit, tapi Bapak nggak usah takut ya, biar Bapak nggak penasaran saja. Jadi saya mau cerita, kata laki-laki tua itu. Memangnya kenapa Pak? Tanya si pengemudi. Anak saya itu kelahiran tahun 68. Tahun 87, kereta yang ditumpanginya tabrakan. Anak saya meninggal di tempat, jawab laki-laki tua itu. Hah? Yang bener Pak? Tanya si pengemudi tak percaya. Ini, saya ada fotonya. Coba Bapak lihat dulu. Bener nggak? Itu yang naik taksi Bapak tadi, jawab laki-laki tua sambil menyerahkan sebuah foto hitam putih. Si pengemudi langsung mengambil foto itu dan mengamatinya dengan jelas. Dan matanya pun terberalak karena yang ada di foto hitam putih itu benar-benar perempuan yang tadi menaiki taksinya. Perempuan itu berdiri dengan teman-temannya di depan bangunan lawas yang ia kenali sebagai Melawai Plaza. Namun dengan suasana serba zaman dulu. Pengemudi itu mencoba mengorek ingatan masa lalunya dan terkenang tentang lintas Melawai, tempat nongkrong puluhan tahun lalu ketika ia masih remaja. Dulu waktu istri saya masih ada, anak saya itu tiap bulan pulang Pak. Kadang naik taksi, entah taksi online atau taksi biasa gini. Kadang naik ojek, tapi kadang juga minta diantar orang biasa. Ya senemunya begitulah. Kalau ada yang lewat dicegat. Tapi anehnya, kadang bisa pesan lewat aplikasi juga. Saya juga nggak tahu kok bisa begitu. Semenjak istri saya meninggal, dia sudah jarang pulang, cerita laki-laki tua itu. Tapi kalau sudah mengantar gini, gak diikutin lagi kan Pak? Duh, kok saya jadi takut ya? Tanya pengemudi itu khawatir. Setahu saya sih enggak Pak, tenang saja. Anak saya itu enggak nakal kok, jawab laki-laki tua itu. Setelah itu, si pengemudi langsung berpamitan dari tempat itu. Sesaat sebelum memasuki mobil, matanya tertuju pada genting rumah itu. Jantungnya seketika berhenti berdetak karena ia melihat perempuan tadi melayang di atas genting mengenakan gaun putih panjang. Perempuan itu terlihat melambaikan tangan padanya sambil tersenyum. Pengemudi itu pun langsung memasuki mobil dan pergi dari tempat itu dengan keringat dingin yang mengucur deras. Nah, oke guys, jadi ceritanya sudah selesai sampai di sini. Nah, ayo buat kalian yang tinggal di daerah Jakarta, khususnya
di daerah-daerah yang barusan disebutkan di cerita ini, awas, hati-hati. Jangan sampai kalian dimintai untuk mengantar si perempuan ini pulang ya guys. Nah oke guys, jadi ceritanya cukup sampai di sini dulu ya. Semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai berjumpa di cerita dan video yang selanjutnya. Bye bye.